Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, tadi baru saja menyampaikan sambutannya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali. Tangan untuk beliau. Sohibul Baik, yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Muhammad Hasan Haji. Semoga beliau selalu sehat, panjangkan umurnya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPW Partai Nasdem, Bapak Nur Cahyo Anggoro Jati. Kebetulan untuk beliau. Para anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, dalam hal ini ketuanya, panggilannya kakak Wibi, Kakak Wibi yang saya hormati, juga kakak Nova Paloh, dan juga kakak Jupiter. Kalau boleh bertiga berdiri, karena ini wilayahnya Jakarta, ya kelihatan. Yang saya hormati juga Ketua DPD Jakarta Timur, Bapak Abdul, yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Juga yang saya hormati Bapak Alwin Rahadian, terima kasih atas kehadirannya. Begitu banyak para tamu undangan yang saya hormati hadir di sini. Izinkan saya menyebut beberapa para anggota DPR RI, para anggota DPRD, juga Pak Haji hadir yang saya hormati. Yang saya hormati juga Kiai Haji Didi Supandi, Kiai Haji Kalimullah Rasulullah. Saya hormati Kiai Haji Muhammad Ali, Kiai Haji Abdul Wahab Husaini. Saya hormati para ustazah hadir bersama kita, Ustazah Umi Mahwa dan juga Ustazah Umi Haizah Roni Tohir, dan seluruh hadirin sekalian yang pada pagi hari ini menyempatkan bersama-sama hadir. Pertama tentu kita bersyukur Allah SWT dan diberikan nikmat sehat bisa bersama-sama berada di dalam majelis yang insyaallah membawa keberkahan bagi kita semua. Yang kedua, Indonesia sedang dilanda duka. Kemarin saudara kita di Cianjur mengalami gempa. 2 malam sebelumnya, kebetulan saya dan ini Pak Ahmad Ali, saya pemimpin Kak Romzi yang terkenal ini. Coba lihat belakang Pak Romzi ada bersama kita, Pak Rajib, Pak Bestari, kita semua berada di Tasik, Ciamis. Dan malam itu ada gempa yang cukup keras, sekitar 1:30 pagi. Tapi alhamdulillah tidak terasa juga di Jakarta ya. Terasa 1:30 pagi. Kemarin terjadi kejadian yang sama dan tidak menduga bahwa ternyata dampaknya sangat besar. Lebih dari 150 saudara kita berpulang ke rahmatullah. Kita merasakan duka atas wafatnya saudara kita. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya mengajak kepada semua, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk saudara kita di Cianjur yang sedang mengalami musibah. Insyaallah mereka diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk segera bangkit kembali dan melewati masa cobaan ini. Al-Fatihah. Amin. Kita bangsa Indonesia sering diuji dengan tantangan alam seperti ini. Karena kita tinggal di kawasan yang tepat di patahan bumi dan di antara gunung-gunung berapi yang sangat aktif.
Tapi kita semua juga yakin ini adalah bangsa yang sudah melewati berbagai macam ujian, melewati berbagai macam cobaan, dan kita selalu diberikan Allah kekuatan untuk melewati ini semua. Doa kita tidak pernah berubah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita berdoa insya Allah kita tidak diberikan cobaan ujian yang kita tidak mampu untuk membantu. Dan insya Allah kita bisa melewati ini semua. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kembali bersilaturahmi di Jakarta. Sudah 1 bulan ini saya tuntas menuntaskan pekerjaan di Jakarta tanggal 16 Oktober kemarin, dan sekarang alhamdulillah dapat kesempatan silaturahmi lagi di Jakarta Timur. Terima kasih Pak Ongen sudah menyiapkan tempat, menyiapkan fasilitas semua sehingga silaturahmi ini bisa berjalan. Dan tadi sampaikan oleh Pak Waketum bahwa Partai Nasdem sudah menetapkan calon presiden di bulan Oktober yang lalu. Siap jalan sama-sama Pak sekalian? Nah, tadi juga disampaikan bahwa untuk bisa menjalankan ini semua, kita memiliki niat. Apa niat itu? Niat ini berangkat dari apa yang sudah dikerjakan di Jakarta. Di Jakarta prinsipnya adalah keadilan sosial. Kita ingin warga di Jakarta merasakan keadilan sosial. Allahu Akbar. Kita berharap bahwa pengalaman itu, prinsip itu yang akan dibawa di tingkat nasional, supaya prinsip-prinsip kalian dirasakan. Bagi yang di Jakarta mungkin bisa mengingat dari mulai kebijakan PBB, dan sekarang alhamdulillah rumah-rumah di Jakarta ini di bawah 2 miliar mereka dibebaskan dari PBB. Kemudian ada banyak program untuk usaha kecil mikro, yang itu semua sifatnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Betul? Yang besar biar tambah besar, tapi yang kecil jangan terus-menerus. Ada banyak hal-hal yang kita kerjakan di Jakarta, termasuk soal transportasi. Dengan biaya hanya Rp10.000 bisa pergi kemana saja di Jakarta tanpa ada ongkos sampah. Ibu-ibu merasakan kan? Pakai Jaklinggo kan? Ya. Kalau naik ojek bisa puluhan ribu, tapi cukup dengan 1 kartu Jaklinggo, maka Rp10.000 kemana saja di Jakarta kita satu kesatuan. Bahkan itu bukan, kalau Jakarta itu semuanya. Kadang-kadang kita bilang Jakarta nggak masuk Kepulauan Seribu, bukan. Kepulauan Seribu adalah bagian dari Jakarta. Jadi warga Kepulauan Seribu juga kalau pakai kapal, pakainya kartu sama, mereka jadi satu dengan semuanya. Jadi kita prinsip kesetaraan inilah yang kita ingin bawa. Nah, tapi cerita ini hanya bisa diketahui mereka yang tinggal di Jakarta. Betul? Di banyak tempat belum tahu ceritanya. Karena itu saya berharap ibu bapak berkenan untuk membantu menceritakan. Siap? Siap. Menceritakan. Ceritakan fakta. Kami sering sampaikan, kita tidak butuh macam-macam. Butuhnya sampaikan fakta, sampaikan kenyataan. Itu yang penting. Nah, tapi ibu sekalian saya hormati, ikhtiar untuk melakukan perubahan tidak bisa dikerjakan sendirian. Harus sama-sama. Jadi kita semua di sini juga bergerak sama-sama. Bergerak sama-sama untuk melakukan perubahan. Dan dari pengalaman kita selama ini, ketika saya mengelola Jakarta, ada mitra yang harus bekerja bersama. Pertama, DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta. Tanpa dukungan DPRD, bagaimana mungkin kebijakan-kebijakan bisa lolos? Kita ingin menganggarkan untuk bisa ada bantuan lansia, bantuan anak sekolah, bantuan beasiswa anak kuliah, betul? Itu harus disetujui oleh DPRD. Tanpa ada dukungan DPRD bisa terjadi tidak? Tapi bisa, ini kerjanya bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau dikerjakan sendiri-sendiri nggak akan terlaksana. DPRD tanpa DPRD nggak mungkin. Karena itu ke depan kita jangan hanya berbicara eksekutif, tapi juga legislatif. Karena dua-dua inilah mitra bersama. Dan kemarin alhamdulillah di DKI Jakarta kebijakan kita
Di Partai Nasdem di sini selalu mendukung apa yang dikerjakan di DKI Jakarta. Nah, dan tidak bisa sendirian juga. Ada Nasdem, ada PKS, ada Gerindra, ada PAN, ada Demokrat, ada semua. Enggak yang mendukung. Itu aja kan? Sebarisan itulah yang kira-kira selalu bersama-sama. Ada dua lain yang nggak selalu sama-sama. Dua lain nggak usah disebut. Itu cukup ini. Tapi bagi sekalian, itu dua lain juga perlu. Badminton sendirian nggak seru, ya kan? Masa main badminton sama tembok? Ya kan? Badminton itu enaknya ada lawan dong, ya kan? Dan kalau kena smash jangan marah. Yang marah itu kalau lempar raket, nah itu baru nggak boleh. Kalau di smash dibalikin lagi. Dan kalau membalikkan bolanya indah, penontonnya juga senang, kan? Jadi kalau ada smash yang bagus dikembalikan dengan indah, wah ini bagus namanya. Tapi kalau kena smash terus lempar raket, nah ini masalah nih. Ada kurang stabil jiwanya itu. Kan nggak boleh kita. Tenang-tenang saja. Nah, keindahan ini ingin kita jaga, kerjasama ini kita jaga. Karena itulah saya bersyukur mendengar bahwa di Jakarta Timur kedatangan seorang calon anggota legislatif untuk DPR Pusat, namanya Bapak Ahmad Ali. Cukup ya? Ya berdiri sekali lagi Bapak Ahmad Ali. Nah, jadi yang tadi barusan memberikan sambutan, namanya siapa? Siapa namanya? Ahmad Ali. Pak Ahmad Ali ini Wakil Ketua Umum Partai Nasdem dan juga dapat tugas menjadi anggota DPR dari Jakarta. Jadi nanti ingat pengalaman Jakarta tuh, bisa nggak sendirian? Nggak bisa, harus sepasang. Ada yang di DPR, ada yang di DP, ada yang di pemerintah. Ada yang eksekutif, ada yang legislatif. Jadi kami juga berharap bahwa gerakan kita ini dua-duanya hampir terakhir. Coba bayangkan kalau kita menginginkan kebijakan pemberian bantuan lebih banyak bagi anak-anak, ya, tapi DPR-nya menolak semua, anggarannya jadi tidak? Kita butuh yang di DPR sepemahaman, sepemikiran. Dengan begitu maka yang direncanakan misinya terlaksana. Jadi kami berharap bahwa kerja ini bisa kita lakukan sama-sama. Bukan hanya eksekutif, juga legislatif. Inilah bagian harus kita lakukan. Jadi saya ingin sampaikan selamat datang buat Pak Ahmad Ali di wilayah Jakarta Timur. Lalu dia orang Jakarta, teman tinggalnya di Jakarta Barat kemarin. Jakarta Barat tinggalnya, tapi dapilnya di Jakarta Timur. Nah, mudah-mudahan nanti akan sering ada aktivitas, sering berinteraksi. Tapi kita butuh, dan ini yang menjadi beliau ini sebelumnya ketua fraksi di DPR. Ketua fraksi, tahu ya ketua fraksi ya? Ketua fraksi itu komandannya semua anggota DPR. Semua anggota DPR dalam satu fraksi itu dari komandannya. Nah, bila komandannya ada di Jakarta Timur, maka insya Allah aspirasi warga Jakarta Timur bisa langsung titiknya bukan pada anggota biasa, tapi anggota yang berpengaruh, berperan. Jadi kita berharap nanti bisa kita kerjakan sama-sama. Lalu ada juga DPD yang bekerja bersama. DPD ini, DPD RI yang selalu bekerja bersama. Hari ini Bu Faira diwakili oleh suaminya yang hadir bersama kita di sini. Boleh dong berdiri sebentar sehingga bisa dikenalkan. Ini Bang Alwin. Bang Alwin ini Abang Rahadian. Sekali lagi Bang Alwin. Nah, dia bisa lihat semuanya. Dia kenal nggak? Nah, ya. Istri beliau anggota DPD. Namanya siapa? Ibu Bu Faira ini ketua Bang. Nah, ketua apa? Bang Japar. Biasanya kemana-mana selalu ada Bang Japar tuh. Bang Alvin biasanya kemana-mana itu ada Bang Japar nih. Bang Japar yang kalau ada
ada, apalagi kalau kebutuhan masyarakat apa aja tuh, salah datang masyarakat. Ada banjir, ada musibah, selalu bantuannya datang dengan sangat cepat. Jadi kita berharap ini tiga bersama ini kita bisa jalan-jalan semuanya. Nah, juga Partai Nasdem sendiri di Jakarta ini tidak mungkin hanya bisa jalan sendirian. Jadi mudah-mudahan Pak Ketua Nasdem DKI Jakarta Pak Yoyo, Pak Nur Cahyo, kalau boleh berdiri Pak Yoyo biar terlihat Pak Yoyo. Nih silakan beliau Pak Yoyo. Beliau Ketua Nasdem di Provinsi DKI Jakarta. Harapannya nanti di Jakarta juga program-program yang selama ini kita bangun bisa dijaga. Ingin nggak program ini dijaga? Ingin. Banyak program kita kalau di DPRD-nya itu sepaham, insya Allah anggarannya terjaga. Kalau anggarannya terjaga, pelaksanaannya tidak akan hilang. Jadi Bapak sekalian saya hormati, kita melihat ini sebagai sebuah kolaborasi. Kita ingin Jakarta lebih baik, kita ingin Indonesia lebih baik, dan kita punya sama-sama bukti bahwa kita sudah bekerja bersama di Jakarta, bukti untuk kita bawa ke tingkat nasional, dan insya Allah ikhtiar ini dimudahkan perjalanannya. Siap bekerja bersama? Siap mengajak tetangga? Siap ajak saudara? Insya Allah Indonesia lebih baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Presiden